khusus dan tugas Ekmen dan sebagainya. Nah ini tim kelompok nanti. Ini Pak Wali Kota yang kemarin meninjau kemari. Nanti tinggal lihat apa aja satu sana. Nanti channel kelompok penambah di sini. Jadi Ya. Ini Pangkal Bun ini Kalimantan Tengah Bapak? Iya. Dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, semuanya hampir tidak ada yang terlepaskan dari belenggu yang namanya COVID-19. Setelah itu kita beberapa Tidak mampu memutus mata rantai penularan. Akibatnya semakin banyak nanti masyarakat yang terpapar. Kalau yang terpapar itu kalangan muda, yang sehat, yang kuat, mungkin tidak berpengaruh secara langsung, bisa sembuh secara mandiri, ya. Tetapi kalau yang terpapar, mereka yang punya komorbid, punya risiko yang tinggi, itu bisa menimbulkan angka kematian. Ya. 2 minggu yang lalu, pada saat kami rapat di Jakarta, kami sengaja menghubungi Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan, karena melihat grafiknya sangat tinggi. Nah, setelah dijelaskan, ternyata 60% kematian yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan adalah mereka yang pernah mengikuti acara di Goa. Jadi mohon sekali lagi, saudara kami yang ada di Kalimantan Selatan ini secara sukarela, secara sadar, untuk bisa memeriksakan dirinya, supaya menghindari jangan sampai ada orang lain yang nanti terpapar, tertular, karena dampaknya sangat berbahaya. Kesadaran seperti ini harus ditumbuhkan secara sukarela. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, yang pertama, kekurangan itu adalah kemampuan pemeriksaan spesimen. Ya, karena Banjarmasin atau Kalimantan Selatan juga menerima pemeriksaan dari Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, kehadiran kami di sini adalah untuk menambah kemampuan pemeriksaan spesimen yang ada di wilayah Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan. Kementerian Kesehatan bersama dengan gugus tugas telah menyiapkan 2 unit PCR mesin yang untuk melengkapi kekuatan laboratorium yang ada. Nanti tinggal diatur oleh pemerintah provinsi bersama dengan dinas kesehatan penempatannya bagaimana. Kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan laboratorium SDM-nya, ya. Di beberapa daerah laboratorium bisa bekerja lebih dari 18 jam. Jadi yang perlu dukungan penuh dari pusat apa saja. Kemudian juga kita ingin tahu rencana apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan khusus tugas daerah di Kalimantan Selatan untuk ke depan. Mengingat angka kasus yang ada di Kalsel cukup tinggi, intensif dan cenderung naik, karena itu harus ada penanganan khusus. Dan tentu saja kita juga sudah sesuai dengan komitmen akan memberikan bantuan-bantuan baik berupa peralatan maupun dukungan personel untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini. Itu pengantar saya, dan untuk selanjutnya saya mohon Pak Menkes untuk bisa menjelaskan itu. Tugas bersama-sama kami bahu-membahu untuk seperti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Menko PMK, kami pada prinsipnya mensupervisi, mendorong, melengkapi apa yang sudah dilakukan Kalimantan Selatan ini. Kami lihat sudah sangat baik, tinggal kita dorong untuk menjadi lebih baik lagi. Kekurangannya apa, kami juga makin gampang mendukungnya, karena kami juga melihat kegotong royongan dari masyarakat Kalimantan Selatan ini sudah terlihat baik. Karena itu kami bersama-sama dengan aparat di Kalimantan Selatan ini bersama Bapak gugus tugas
terus memantau, terus melengkapi apa yang kira-kira perlu menjadi supporting untuk penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Terima kasih. 2 mesin PCR, juga membawa ventilator 4 unit, oksigen konsentrat, kemudian vitamin C, kemudian lengkapan APD yang sejak awal sudah didistribusikan. Intinya pemerintah pusat ya sangat memberikan perhatian kepada Kalimantan Selatan. Bahkan Bapak Presiden secara khusus menugaskan Menko dan kami semua untuk memberikan perhatian penuh kepada Kalimantan Selatan. Dan kita sekali lagi berharap kita bisa memutus mata rantai penularan, mereka yang sekarang dirawat bisa segera sembuh, dan yang dalam kondisi sehat harus tetap sehat, tidak boleh sakit, ya, tidak boleh terpapar. Oleh karenanya dibutuhkan kerja keras. Semangat kita adalah sekarang bagaimana menegakkan aturan protokol kesehatan. Semua aktivitas orientasinya adalah protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga teratur, tidak boleh panik, dan memakan makanan yang bergizi. Demikian, terima kasih saudara. Tenaga-tenaga sukarelawan, termasuk dari kalangan mahasiswa. Ya, ini adalah sebuah cara yang sangat efektif ketika daerah bisa bekerja sama dengan segenap komponen yang ada, terutama dari kalangan mahasiswa. Dan di Sumatera Barat, Laboratorium Universitas Andalas itu bekerja 24 jam dan satu hari mampu memeriksa spesimen lebih dari 1.500 sampel. Ya, ini prestasi yang harus kita hargai. Jadi kalau tiap daerah bisa bekerja militan dan hasilnya juga bisa maksimal, maka akan semakin banyak penderita COVID, terutama yang tidak terlihat gejalanya, terjaring. Nah, kalau sudah semakin banyak yang terjaring, dilakukan perawatan baik secara isolasi mandiri atau karantina mandiri, termasuk yang disiapkan oleh pemerintah, maka semakin berkurang orang yang punya bibit COVID yang berkeliaran. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, 79% pemeriksaan yang telah dilakukan adalah masyarakat yang tidak menunjukkan gejala. Jadi kelompok ini harus kita sampaikan, harus hati-hati, jangan sampai mendekati kelompok yang punya risiko tinggi. Komponen masyarakat itu sangat penting. Dari awal gugus tugas menggunakan metode kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Nah, kita semua saat kita tahu di Kalimantan Selatan ada kekuatan kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan. Nah, tolong ini juga para pimpinan di daerah untuk mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh pemuda yang ada, agar mereka ini diberikan peran dalam arti kata sosialisasi, edukasi, termasuk juga upaya-upaya untuk tracing, ya, sehingga petugas lab nanti dengan mudah bisa mendapatkan data. Sekali lagi, wabah COVID ini belum akan berakhir. Kita tidak tahu kapan akan selesai. Oleh karenanya dibutuhkan stamina. Stamina kita yang terkuat adalah modal sosial kita yang terkuat adalah gotong royong. Bapak Menteri Kesehatan juga membawa 9 pack plasma konvalesen, ya, dan ini sudah terbukti mampu membantu pasien yang sangat berat, termasuk mereka yang memiliki komorbid. Nah, kebetulan dari data yang diberikan oleh Kementerian dari Dinas Kesehatan, paling tinggi adalah penderita diabetes, betul Pak Kadis ya. Penderita diabetes, jadi masyarakat Kalimantan Selatan yang menderita diabetes agar lebih berhati-hati, ya. Jangan menganggap sepele, harus tetap waspada, kemana pun pergi harus menggunakan masker, ya, selalu jaga jarak, ya, termasuk juga teman-teman media sekalian. Kemudian selanjutnya lagi adalah kami mengajak masyarakat Kalsel untuk melakukan observasi secara kelembagaan maupun secara kedaerahan, ya, wilayah.
siapa yang dulu pernah mengikuti acara di Goa yang tadi sudah disampaikan ada lebih dari 2.000 orang. Sementara yang terdaftar menurut Kepala Dinas Kesehatan hanya 900 orang. Nah, sisanya ini agar secara sukarela memberitahukan kepada pejabat Dinas Kesehatan setempat untuk memeriksakan diri. Supaya apa? Supaya diketahui apakah yang bersangkutan ini positif atau negatif. Kalau positif, tidak ada gejala, ringan saja bisa dirawat di rumah. Tetapi kalau sakit tentu harus dirawat di rumah sakit. Ada 8.800 sekian. Dari Kalteng ini ada 1.300 sekian. Nah, ini adalah kemampuan kita selama ini karena pemeriksaan atau COVID hanya di sini dulu, Pak. Yang lain jumlah sampel yang di Kalsel ini ada 5.600 sekian. Kalteng ada 1.000. Bapak Ketua Gugus Tugas, Bapak Letnan Jenderal dari Manado, dan bersama dengan Bapak Kesehatan, Bapak Letnan Jenderal Terawan, sama-sama jenderalnya ini untuk melaksanakan sesuai dengan tugas saya dengan PSK, nanti sinkronisasi dan kontrol pengendalian. Jadi untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dalam kaitannya dengan pencegahan penanggulangan wabah COVID-19 di Kalimantan Selatan. Jangan lupa subscribe ya.